pengaruh harga dan daya beli terhadap jumlah penduduk. Jadi, apakah harga makanan, misalnya harga bahan pokok dan daya beli masyarakat itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Saat ini Anda sedang menyaksikan saya Putri Sukmadewi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya akan menyampaikan mata kuliah Statistika Ekonomi 2 pada materi regresi linear berganda. Baiklah, pada perkuliahan ini ada dua tujuan utama yang perlu kita capai. Yang pertama adalah Anda dapat memahami konsep regresi linear berganda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengaplikasikan uji regresi linear berganda ini pada pengujian hipotesis yang diperlukan. Oke, yang pertama kita akan memahami dulu apa sebetulnya maksud dari regresi linear berganda. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi linear sederhana. Jadi kalau regresi linear sederhana, kita hanya melihat bagaimana variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Jadi bagaimana variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Bagaimana minat seseorang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Atau bagaimana lama belajar seseorang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Itu ketika kita bicara soal regresi linear sederhana. Tapi apabila ada dua variabel bebas yang kita duga secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat, maka kita akan menggunakan uji yang berbeda, yaitu regresi linear berganda. Jadi ketika kita bicara soal dua variabel bebas yang mempengaruhi secara bersama-sama terhadap sebuah variabel terikat Y, maka kita akan menggunakan regresi linear berganda. Sebagai contoh seperti ini misalkan, pengaruh harga dan daya beli terhadap jumlah penduduk. Jadi apakah harga makanan, misalnya harga bahan pokok dan daya beli masyarakat itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Bisa jadi harga makanan atau harga makanan pokok ya di daerah tersebut berpengaruh terhadap jumlah penduduk secara sendiri. Jadi satu variabel bisa jadi mempengaruhi satu variabel terikat. Atau mungkin misalnya variabel lain, daya beli, dia bisa jadi secara sendiri itu mempengaruhi jumlah penduduk. Tapi bisa jadi ketika dia bersama-sama, itu dia tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Atau misalkan contoh yang lain, luas sawah dan curah hujan. Jadi luas sawah dan curah hujan itu mempengaruhi jumlah produksi padi misalkan. Kita akan menguji itu. Apakah luas sawah itu mempengaruhi jumlah produksi padi? Nah, kita mengujinya dengan regresi linear sederhana. Tapi ketika kita mau melihat dua variabel, kita menambahkan jumlah curah hujan, berarti kan ada dua variabel bebas ya di sini ya. Ada luas tanah dan juga jumlah curah hujan. Apakah kedua variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi jumlah produksi? Nah, kita akan melihatnya dengan regresi linear berganda. Contoh lain misalkan harga bahan jilbab. Kita mau usaha jilbab, kita mau menentukan harga penjualan misalkan. Nah, kita akan melihat apakah harga produksinya atau bahan jilbab ini dan juga jasa jahitnya itu secara bersama-sama mempengaruhi laba penjualan jilbab itu secara bersama-sama. Atau kalau misalnya kita mau melihat satu-satu, bahannya ke laba berpengaruh tidak? Oh, ternyata berpengaruh. Kemudian ongkos jahitnya terhadap laba penjualan jilbab berpengaruh tidak? Oh, ternyata berpengaruh. Satu variabel bebas ke variabel terikat berpengaruh, satu variabel bebas terhadap variabel terikat berpengaruh. Tapi belum tentu ketika dia berada di dalam dua variabel bebas secara bersama-sama, dia berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, untuk melihat hal ini, kita menggunakan regresi linear berganda. Dan juga perlu diingat ya, bahwa di sini dia bukan satu variabel ke variabel lain, tapi kata kuncinya adalah dia secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Oke, saya akan memberikan kalian contoh. Tapi sebelum saya masuk ke contoh, saya akan memberikan kalian bentuk umumnya dulu. Jadi kalau di regresi linear sederhana, kita hanya punya satu variabel bebas. Di sini kita punya dua, berarti kita juga punya dua koefisien. Jadi Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2.
di mana Y masih sama ya, Y itu variabel terikat atau variabel dependent, atau kita punya nilai duga Y. Nah, X1 dan X2 itu variabel bebasnya. Ini adalah variabel yang independen. Kalau tadi kita bicara jilbab, kemudian kita bicaranya harga produksi dan ongkos jahit, berarti X1-nya bisa jadi bahan produksi, kemudian X2-nya kita bisa masukkan ongkos jahitnya. Kemudian B1 dan B2 itu adalah koefisien dari variabel bebasnya. Jadi koefisien regresi linear berganda. Bisa disebut juga sebagai koefisien regresi parsial. Kemudian A yang ada di depan itu adalah konstanta. Jadi konstanta ini hanya angka ya, angka yang dia muncul ketika melakukan perhitungan. Jadi angka tanpa variabel. Nah, ini biasanya dipakai di ketika X1 dan X2-nya itu sama dengan 0. Jadi akan ada nilai Y konstan ketika dua variabel tadi bernilai 0. Gitu ya. Kemudian kalau B1 dia adalah, jadi B1 tadi kan dia koefisien kan? Koefisien dari variabel bebas yang pertama atau X1. Berarti dia adalah besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan. Nah, kalau B2, dia besarnya kenaikan atau penurunan pada variabel yang X2 gitu. Jadi B1 itu koefisiennya dari X1, kemudian B2 adalah koefisiennya dari X2. Nah, kalau nilai plus dan minus, itu kita akan melihat dari nilai hasil perhitungannya nanti. Kalau dia plus, berarti akan ada positif naik turun ya. Ada positif naik, tapi kalau negatif biasanya dia mengalami penurunan seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk mencari nilai A, B1 dan B2, itu kita akan menggunakan sebuah teknik, yaitu metode kuadrat terkecil. Jadi ini adalah cara untuk menentukan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi dengan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2. Sebetulnya kita akan menentukan ada 3 persamaan ya di situ ya. Anda bisa lihat. Jadi ada sigma Y, kemudian ada sigma X1Y, kemudian ada sigma X2Y. Nah, memang cara ini itu cenderung agak rumit karena kita harus menentukan beberapa variabel yang tidak ada ya di sini ya. Sehingga ada cara yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan variabel pembantu. Anda bisa lihat di sini ada A, B, C, D, E sampai F. Nah, itu punya formula masing-masing ya. Jadi untuk mempermudah Anda mengerjakannya, saya akan mencoba untuk memberikan tabel. Jadi kita akan mencoba menggunakan tabel dengan menggunakan Excel ya. Kita coba untuk mengolah formula ini dengan data yang kita punya, menggunakan formula ini agar lebih mudah cara penghitungannya. Oke, sebelum masuk ke sana, saya mau menyampaikan, jadi kan tadi sekali lagi ya, kita kan mencarinya A, B1 dan B2. Nah, dari A, B1 dan B2 tadi, kita menggunakan AB, CD, sampai F. Jadi misalnya B1 itu AB dikurangi CD per F. Kemudian kalau B2 itu DE dikurangi AC per F. Kalau A-nya itu kita punya sigma Y dikurangi B2 dikali sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 per N. Oke, biar tidak lama-lama lagi, saya akan coba ke contoh. Ini saya berikan contoh kepada Anda. Jadi, di sini saya berikan tabel, ada daerah 1, 2, 3, 4, sampai 10. Di sini ada 3 variabel. Ada 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas. Nah, variabel terikatnya di sini adalah produksi padi. Jadi, produksi padinya itu ada 43, 45, 47, dan seterusnya. Kemudian pupuknya ada 5, 7, dan seterusnya. Kemudian insektisida itu ada 3, 4, dan seterusnya. Jadi untuk produksi padinya itu kuintal per hektar ya. Jadi 43, daerah 1 itu ada 43 kuintal per hektar. Untuk pupuknya itu 5 kilo per hektar. Kemudian insektisidanya 3 kilo per hektar. Nah, itu daerah 1 dan sampai daerah ke-10. Baik, saya akan mencoba memberikan contoh dengan menggunakan tabel. Jadi di tabel ini saya sudah memberikan kepada Anda ada daerah 1 sampai 10, kemudian ada variabel Y, kemudian ada variabel X1 sebagai pupuk, X2 sebagai insektisida. Nah, ini tidak masalah ya mana yang jadi X1 dan X2, tidak masalah yang mana, yang penting nanti seterusnya kalian konsisten. Kalau X1-nya pupuk, berarti X2-nya insektisida.
gitu ya. Oke, saya akan mencoba mengerjakan yang ada di tabel atas dulu. Untuk menentukan X1Y, X2 kuadrat, X1 kali X2, X2 kali Y, ini kalian perlu melihat formulanya. Jadi saya melihat formulanya ada di sebelah kanan ini, saya taruh di sebelah kanan untuk mempermudah. Jadi kalian bisa mengerjakan yang dibutuhkan saja. Nah, X1 kali Y, kita kerjakan dulu. X1 dikali Y, gitu ya. Satu-satu dulu. X1 kali Y, kemudian nah, kita copy. Selesai, kita ke X2 kuadrat. Sama dengan X2 pangkat 2. Kemudian kita enter. Nah, kita copy. Selanjutnya X1 kali X2. X1 dikali X2. Oke, enter. Nah, ini kita copy juga. Kemudian X2 dikali dengan Y. Nah, gini ya. X2 dikali dengan Y. Oke, kita copy juga. Kemudian yang terakhir X1 pangkat 2. Nah, gini ya. Oke, kita sudah punya semuanya. Kemudian kita jumlahkan setiap dari komponen yang kita punya. Jadi sama dengan sum buka kurung. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita copy semuanya. Nah, oke, kita copy semuanya. Kemudian setelah selesai, nah kita baru mencari nilai A. Kan kita sudah punya semua datanya. Nah, A-nya itu adalah N. N itu banyaknya data, berarti kan 10 dikali sigma X1 kali Y, berarti X1 kali Y jumlahnya. Nah, ini jumlahnya, gitu ya. Kemudian dikurangi sigma X1 ini dikali dengan sigma Y. Y ini ya, X1 sigma Y, enter. Kemudian di enter. Kalau boleh dikasih tanda kurung boleh, tidak juga tidak masalah karena Excel sudah menggunakan prinsip operasi bilangan bulat di mana perkalian akan dikerjakan terlebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Kemudian B, kita akan mencari B. B itu banyaknya data N dikali dengan sigma X2 dikali sigma X2 kuadrat ya. Jadi X2-nya dikuadratkan. Nah, yang ini. Di X2-nya tadi dikuadratkan, kita cari jumlahnya. Nah, ini ya. Kemudian dikali sigma X2 kuadrat. X2 kuadrat kan 121, baru dipangkatkan 2. Nah, ini kita punya ini ya. Kemudian C-nya adalah 10N dikali dengan sigma X1 X2. Ini ya. Kemudian dikurangin dengan sigma X1 dikali sigma X2. Oke, baru kita enter. C beres, kemudian kita ke D. D-nya adalah N sama N, ya, dikali dengan sigma X2 kali Y, X2 kali Y, ya, sigmanya 8027, kemudian dikurangin sigma X2 121 dikali sigma Y. Nah, ini. Kemudian kita enter. Nah, gitu ya. Kemudian E-nya. E-nya N, banyaknya data sama, dikali sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat, tadi kita punya ini ya, X1 kuadrat. Nah, ini dikurangi sigma X1 dikuadratkan. Pangkat 2. Enter. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir F. F ini adalah EB. E ini dikali dengan B dikurangi C pangkat 2. Enter. Nah, kita sudah punya nilai A, B, C, D, E, F. Belum punya nilai koefisien dari regresi linear berganda. Baru kita ke regresinya. Koefisien regresi berganda tadi kita punya B1, B2, dan A. Nah, sekarang kita cari B1-nya dulu. B1-nya, nah ini baru kita harus menggunakan tanda dalam kurung. Kenapa? Karena kita akan mengerjakan pengurangan terlebih dahulu, baru pembagian yang B2, pembagian yang F. Jadi kita AB min CD, berarti dalam kurung A dikali B, ya kan? Tutup kurung, dikurangin ya. Kemudian C dikali dengan D. Baru kita tutup kurung dibagi dengan F.
Nah, gini. Baru kita punya B1. Nah, ini nilai B1-nya. Kemudian nilai B2 sama buka kurung juga. Buka kurung D dikali dengan E dikurangin A dikali dengan C ya, oke. Tutup kurung dibagi dengan F. Nah, kenapa kok harus ditutup kurung? Karena kalau langsung nanti yang dibagi dengan FC-nya, bukan keseluruhan hasil pengurangannya. Ya, enter. Nah, ini kita punya nilai B2. Punya nilai B1, punya nilai B2, kita perlu mencari A. A ini sama dengan sigma Y, ke atas lagi ya berarti ya, dikurangin. Nah, kita pakai B1 yang sudah kita dapatkan tadi, dikali dengan sigma X1. Sigma X1-nya 203. Ya. Kemudian dikurangi B2. Nih, dikali dengan sigma X2. Sigma X2 ini. Nah, ternyata dia dibagi. Berarti harus dikurungin juga depan dan belakangnya. Nah, baru kita bagi dengan N. N banyaknya data, 10. Oke, enter. Oke, kita punya nilai A, B1, dan B2. Setelah kita punya nilai A, B1, dan B2, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membentuk sebuah persamaan regresi linear berganda. Yang tadi, apa dia? Y sama dengan A ditambah, gitu kan ya, kalau persamaan umumnya, B1 X1 ditambah B2 X2, gitu. Nah, Y-nya, Y tetap Y ya, sama dengan A-nya kita punya 36,10. Seperti yang sudah kita dapatkan. Kemudian ditambah dengan B1-nya. B1-nya berapa? 0,49. Kemudian X1 tetap. X1, kemudian ditambah 1,05. Kemudian X2. Gitu ya. Oke, saya akan beri tanda spasi agar lebih mudah bagi Anda untuk melihat hasilnya gitu ya. Jadi nilai A-nya adalah 36,10 sebagai konstanta. Kemudian di sini ternyata koefisien B1-nya positif ya, 0,49. Kemudian koefisien X2-nya juga ternyata positif, yaitu 1,05. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan regresi linear berganda. Oke, sudah paham ya? Nah, ini adalah bentuk persamaan regresi linear berganda. Jadi hanya kita baru menemukan persamaannya. Nah, kita mau melihat nih, apakah ini dekat dengan Y data yang kita punya. Nah, saya di sini sudah menyiapkan ada Y aksen di sini. Y aksennya berarti kita cari dengan menggunakan persamaan kita tadi. Berarti 36, boleh nggak usah ditulis, boleh ya pakai ini misalnya 36,10 ditambah dengan B1-nya kita punya 0,49 dikali X1 data yang kita punya. Ini ya. Kemudian ditambah dengan B2 dikali dengan X2 yang kita punya. Nah, data yang di bawah kan dia harus konstan, berarti harus kita absolutkan. Masih ingat ya, mengabsolutkan ya. Diabsolutkan dulu biar dia tidak berubah datanya. Yang di bawah, yang FF ya. Diabsolutkan terlebih dahulu. Nah, biar dia tidak berubah. Jadi nanti kita kok gampang tinggal copy ke belakang saja. Nah, oke, satu beres, kita copy ke bawah. Nah, kita punya semua nilainya. Dan ternyata Y dan Y aksen mendekati tapi ada selisih. Nah, untuk melihat selisihnya nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Yang jelas bahwa hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y telah dicari dan membentuk sebuah persamaan regresi linear berganda. Oke, kita akan kembali ke slide lagi. Baik, saya akan mengulas sedikit lagi ya tentang tadi yang sudah saya sampaikan di Excel. Jadi tadi tampilannya ya, Anda bisa melihat atau mereview sebentar. Jadi tadi hasilnya akan seperti ini secara keseluruhan. Oke, ini ya. Nah, yang penting dari penyelesaian ini adalah kalian menentukan nilai A, B, C, D, E sampai F. Karena nilai ini akan membantu kalian nanti untuk mencari nilai variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi juga ya, jadi kita sudah menentukan nilai A sebagai konstanta, B1 sebagai koefisien dari X1, dan B2 sebagai koefisien dari X2.
Kalian bisa review lagi bahwa A-nya tadi 36,10, kemudian B1-nya 0,49, X1, kemudian B2-nya 1,05. Variabel dari X2 ya. Oke, di sini saya tadi juga sudah melakukan uji ulang ya. Jadi saya memasukkan nilai X1 dan X2 dan juga Y-nya ya, sehingga kita bisa mendapatkan Y topi atau Y dari hasil persamaan yang kita punya. Dan ternyata ada selisih sedikit di situ ya. Nah, sekarang pertanyaan yang serunya adalah apakah itu sudah signifikan? Apakah hubungan antara X1 dan X2 sudah bisa dikatakan signifikan terhadap Y? Nah, belum tentu. Nah, untuk melihat apakah dia signifikan atau tidak dan berapa persen dia nanti pengaruhnya terhadap variabel Y, kalian bisa menyaksikannya nanti pada tampilan video yang selanjutnya di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Jadi Anda harus subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body, 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 body.